Oke, share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, karena kita beberapa kali nggak ketemu, kemudian minggu lalu sama minggu ini juga ada sedikit halangan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang rangkaian 3 fasa, tapi rangkumannya aja. Nanti beberapa video akan menyusul ya saya buatkan, tapi video untuk minggu ini tentang pengukuran daya ya menggunakan wattmeter untuk rangkaian 3 fasa dan wiring di rumah itu sudah saya buat videonya. Silakan dicek di CIS. Ya. Oke. Nah, jadi kita sudah belajar tentang rangkaian 3 fasa ya. Jadi rangkaian 3 fasa ini adalah rangkaian yang fasenya ada 3. Nah, kenapa dibuat fasenya ada 3? Nah, itu ada alasan-alasan khusus ya. Salah satu alasan yang paling utama itu adalah karena dengan mengirimkan energi listrik dalam bentuk 3 fasa, itu cost-nya atau harga dari jaringan transmisi yang dibuat itu akan menjadi lebih murah bila dibandingkan dengan menggunakan sistem satu fasa. Nah, kemudian juga berkaitan dengan kebutuhan di industri khususnya ya. Karena beberapa industri itu mesin-mesinnya itu membutuhkan sumber listrik yang fasenya itu multifase ya. Jadi ada yang 3 fasa, ada yang 12 fasa, sampai ada yang lebih dari 20 fasa. Nah, yang di video yang udah saya buat itu contohnya di Inalum. Inalum tuh untuk melebur apa namanya, biji aluminium ya, biar dia cair, itu membutuhkan fase yang sangat banyak. Dan fase yang sangat banyak itu bisa dibuat dengan mudah dengan menggunakan sistem 3 fasa. Oke ya, itu alasan mendasarnya. Kemudian di sistem 3 fasa itu kita bedakan menjadi 2 ya. Ada yang kita sebut sebagai balance ya. Kemudian ada yang unbalance. Nah, balance ini jadi ada source atau sumber ya, sumber. Di sini kemudian di sini adalah si beban. Nah, balance-nya tuh bisa source-nya balance dan bisa juga apa namanya? Bebannya juga balance. Nah, ketika kita bicara mengenai rangkaian 3 fasa yang balance ya, balance di sini maksudnya balance ya kalau misalkan di rangkaian 3 fasa itu artinya pada masing-masing tegangannya itu beda satu sama lainnya sebesar 120 derajat. Ya, di sini ya, 120 derajat. Nah, bebannya juga kalau misalkan bebannya balance maka impedansi beban itu nilainya sama ya. Nah, kemudian ini sudah selesai. Nah, yang kedua adalah yang unbalance ya. Jadi biasanya yang unbalance itu adalah si bebannya ya. Bisa juga sumbernya juga unbalance bisa jadi, tapi ini sangat dihindari ya ketika mendistribusikan tenaga listrik, biasanya bebannya yang unbalance. Nah, kemudian salah satu hal penting yang apa namanya, yang perlu dilihat atau biasanya dicari itu adalah kita mencari yang namanya line current ya, atau arus pada jaringan transmisi. Jadi kalau kalian keluar rumah kemudian lihat tiang listrik kabelnya ada 3, nah kita ingin menghitung berapa sih besarnya arus pada kawat tersebut, kabel tersebut ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai line current ya. Ini kabel pertama, kabel kedua, kabel ketiga. Nah, ini masing-masing line current-nya berapa. Oke, kemudian semoga sudah dipelajari ya. Ini kesimpulannya. Jadi untuk koneksi YY ya, koneksi YY itu apa namanya, tegangan line itu kita bisa nyatakan sebagai akar 3 Vp, kemudian arus lainnya sama dengan IP gitu ya. Untuk delta itu V line-nya atau tegangan lainnya sama dengan Vp,
arus lainnya sama dengan akar 3 IP. Nah, kemudian ini tentang kompleks power, kita nggak terlalu banyak bahas ya. Kemudian oh ya sebentar, ini saya ada. Nah, kemudian kalau kita sedang menganalisa tentang rangkaian 3 fase yang balance ya, cara paling mudah untuk menganalisanya itu dengan mentransformasi sumber dan bebannya itu menjadi sistem YY ya. Kemudian kita menganalisa dengan rangkaian ekuivalen satu fasa. Nah, tabel 21 merepresentasikan kesimpulan dari formula yang digunakan untuk arus fase dan tegangan dan line current atau arus pada kabel transmisi tersebut ya. Nah, ini tabel 12.1 itu yang ini ya. Nanti silakan dilihat sendirilah detailnya ya. Jadi kita tinggal pakai ini aja. Biar perhitungannya jadi lebih gampang. Nah, kemudian ketika kita menganalisa suatu sistem 3 fasa yang tidak seimbang atau unbalance ya, ini kita bisa analisa dengan menggunakan nodal atau mesh analysis. Ya, di sini ya. Jadi nodal sama mesh kepake lagi nih sekarang. Ya. Oke, kemudian PSpice ini kemarin saya belum buatkan videonya, nanti menyusul ya, atau multisim. Kemudian untuk mengukur daya pada sistem 3 fasa, kalau dia balance itu gampang, kita cukup pasang 1 wattmeter, kemudian kita kalikan 3, selesai. Tapi kalau misalkan sistemnya unbalance, maka kita harus menggunakan metode 3 wattmeter atau metode 2 wattmeter ya. Videonya sudah saya buatkan. Kemudian untuk aplikasi pengkabelan ya, sistem di rumah tangga itu kalau di Indonesia kita biasa menggunakan 220 volt ya. Ini untuk di Amerika nih ya. Kemudian nanti kita menggunakan single fase, kemudian sistem pengkabelannya ada 3 ya, 1 sebagai kabel netral. Oke, itu tadi rangkuman tentang sistem 3 fasa. Nah, sekarang kita coba mengerjakan satu contoh soal di sini ya. Silakan digambar dulu ini, gambar dari rangkaiannya. Ini contoh soal ya. Oke. Nah, di contoh soal ini kita diminta untuk menentukan line current ya atau arus pada jaringan ya, pada kabel transmisi untuk rangkaian 3 fasa yang ditujukan pada gambar di bawah ini. Nah, ini nilai VA-nya sama dengan 110 sudut 0 derajat, VB-nya 110 sudut minus 120 derajat, VC-nya adalah 110 sudut 120 derajat. Oke, berarti line current itu adalah IA, ya, IB, dan IC. Oke, gimana? Sudah selesai membuat gambarnya? Atau saya tunggu dulu? Biar kita sama-sama. Ditunggu Pak, bentar Pak. Oke, saya tunggu ya. Kalau udah selesai bisa ini ya, ketik chat di chat ya, sudah selesai gitu. Biar saya bisa tahu dan kita bisa mulai.
Oke, ini Niko sudah selesai. Saya anggap Niko perwakilan dari teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita lihat ini adalah konfigurasi Y dengan Y. Kemudian kalau kita lihat ini sumbernya, itu tegangannya sudah sama ya, 110. Fasenya satu sama lain bedanya 120 derajat. Berarti si sumber ini dia balance. Ya. Kemudian kita lihat bebannya di sini. Ini 80 plus J50, ini 60 minus J40, ini 20 plus J30. Artinya beban kita ini dia tidak seimbang atau unbalance. Oke. Nah, kita di sini tadi ya, saya ingatkan bahwa kita diminta untuk mencari line current atau arus yang mengalir pada distribusinya di sini, kabel distribusinya. Nah, sekarang kita lihat dulu rangkuman tadi. Nah, ini kan kita sudah melihat bahwa sistem kita ini adalah sistem yang unbalance ya. Jadi kalau satu dia sudah unbalance ya berarti sistemnya sudah unbalance semuanya. Nah, kita lihat di poin 7 ini, kalau kita menemukan sistem 3 fasa yang unbalance, itu dapat dianalisa dengan menggunakan nodal atau mesh analysis. Ingat lagi bahwa kalau kita menggunakan nodal analysis, maka kita akan dapatnya adalah tegangan ya pada node ya. Pada node. Sementara kalau mesh analysis kita dapatnya adalah arus. Oke ya. Arus mesh. Sekarang kita kembali ke persoalan kita. Nah, di sini kan kita diminta untuk mencari IA, IB, dan IC. Berarti di sini yang cocok nodal atau mesh analysis? Mes, Pak. Ya, mesh analysis. Oke. Nah, pada mesh analysis kita buat loop ya. Di sini kita lihat ada 2 loop di sini ya, loop mesh ya. Saya buat seperti ini, loop yang pertama, ini loop yang kedua. Saya sebut sebagai I1 ya, ini saya sebut sebagai I2. Oke, silakan sama-sama membuat loop mesh-nya. Nah, sebagai catatan ya bahwa yang namanya arus mesh itu kan adalah arus yang mengalir pada mesh ya, bukan arus yang pada maksudnya pada bagian yang dipakai oleh 2 mesh. Jadi arus I1 itu adalah arus yang dari sini ke sini kemudian ke sini ya sampai titik ini aja. Ini sudah bukan I1 namanya ya, yang ke sini. IB bukan I1, tapi di sini kita bisa lihat I1 adalah IA ya. Jadi sini saya tulis dulu I1 sama dengan IA. Nah, kemudian kita lihat di sini I2. I2 itu adalah arus yang mengalir dari sini ya, bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sampai terakhir di sini. Ya, jadi kalau gitu kita bisa lihat I2 itu sama dengan minus IC ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita punya IB. IB ya. IB ini berapa nilainya? Nah, kita lihat ini kan tadi adalah siapa? IA ya. Kemudian ini adalah yang ke sini adalah IC ya, yang ke sini adalah IB ya. Jadi kalau saya terapkan KCL di titik ini, maka IA plus IB ya plus IC itu sama dengan 0 ya. Maka di sini saya bisa lihat IB itu adalah minus IA ya, minus IC gitu ya. Nah, kita masukkan nilai IA dan IC ya. IA-nya adalah sama dengan I1 ya. Berarti di sini minus I1 minus IC. IC-nya adalah berapa IC-nya? Minus I2 ya. Berarti di sini minus dalam kurung minus I2. Maka IB-nya adalah ini min kali min plus ya. Berarti I2 minus I1. Oke, ini sebagai catatan kita dulu ya. Ini kita simpan sama yang ini. Nah, nanti kita akan gunakan di mesh analysis. Oke.
Kemudian kita terapkan pada mesh analysis kan kita menggunakan KVL ya, Kirchhoff Voltage Law pada mesh, misalkan pada mesh yang pertama. Oke. Ini VA, ini VB ya, ini VB harusnya. Berarti kalau misalkan saya mulai dari sini ya, saya mulai dari sini aja deh, dari sini. Berarti kan saya ketemu VB dulu ya. Berarti nilai VB adalah 110 sudut minus 120 derajat ya. Berarti di sini saya mau dari sini saya bergerak ke sini ya. Ini adalah loop KVL-nya ya. Syarat dengan arah arus mesh-nya. Berarti ini adalah VB ya, terus dulu VB, terus ini ketemu kutub negatif ya, berarti minus VA gitu ya. Kemudian kita ketemu dengan impedansi ya, plus 80 plus J50 ya, dikalikan dengan arus yang mengalir pada impedansi ini, yaitu adalah IA. Oh, sebentar ya. Saya matikan dulu. 80 plus J50 kalikan dengan IA. Oke. Kemudian kita masuk ke sini ya. Berarti plus ini impedansinya adalah 20 plus J30 ya. Dikalikan dengan minus IB ya. Kenapa minus? Karena arah mesh sama dengan berlawanan ya dengan arah arusnya. Nah, ini kita tulis sama dengan 0. Oke, sampai sini semua sudah dapat persamaannya? Sudah, Pak. Oke. Nah, berarti kita ganti VB. VB itu adalah 110 sudut minus 120 derajat ya. Dikurangi dengan VA. VA itu adalah 110 sudut 0 derajat ya. 110 sudut 0 derajat. Nah, plus 80 plus J50, oh sorry. J50 kali dengan IA. IA itu adalah I1 ya. Jadi kita kalikan dengan I1 ya, plus 20 plus J30 kalikan dengan minus IB. IB ini kan adalah begini, maka kalau minus IB, berarti kan ini kalikan minus semua ya. Berarti jadinya I1 minus I2. Ya, maka di sini kita kalikan dengan I1 minus I2 ya, ini sama dengan 0. Oke ya. Nah, kemudian ini ada I1-nya di sini juga ada I1. Jadi silakan nanti kalian kalikan masing-masing ya, kalikan yang ada I1-nya dikumpulin semuanya. Nanti dapatnya akan seperti ini. Saya tulis di sebelah sini ya biar agak panjang. 80 plus J50 plus 20 plus J30, betul ya? Ini ada I1-nya ya, 80 plus J50, ini juga ada I1-nya ya, semua positif ya. 20 kali I1, J30 kali I1 ya. Ini kalikan dengan I1. Kemudian plus yang I2 berarti yang ini aja ya. Tapi dia minus ya, berarti plus minus 20 minus J30 kalikan dengan I2 gitu ya, sama dengan 110 sudut minus 120 derajat. Oh sorry, ini pindah ruas jadinya harusnya ini minus ya. Minus. Nah, kemudian plus ya, ini pindah ruas negatif jadi positif 110 sudut 0 derajat. Nah, ini silakan disederhanakan ya, 80 tambah 20 100 plus 50 tambah 30 berarti 80 ya. Nah, dikalikan dengan I1 plus, nah di sini tetap ya, minus 20 minus J30 kali dengan I2 ya, sama dengan, ini saya taruh ke depan, 110 sudut 0 derajat min 110 sudut minus 120 derajat. Oke, ini simpan sebagai persamaan 1.
panjang ya. Nah ini ya, ini persamaan 1. Nah di sini kan kita bisa lihat kita punya ada variabel I1 dan I2. Ya, ada 2 variabel. Kalau ada 2 variabel, minimal untuk menyelesaikan persamaan ini dibutuhkan 2 persamaan. Berarti sekarang tadi kita terapkan KVL pada mes 1, sekarang kita terapkan lagi KVL ya. KVL pada mes yang kedua. Oke. Pada mes yang kedua berarti kan kita pakai yang ini ya, yang bagian bawah ini ya. Yang bagian bawah ini. Nah ini kita dapatkan pada mes 2 itu 110 sudut 120 derajat ya. Berarti saya mulai dari sebentar ini saya pindahin aja ya ke bawah gambarnya biar nggak bolak-balik. Ups. Waduh, salah, sorry. Nah, ini dia. Ya, tadi arus, sorry. Mes kedua tuh yang ini ya, yang I2 di sini ya. Nah, misalkan saya ketemu dari VC dulu ya. VC tadi nilainya adalah 110 sudut 120 derajat ya. Jadi saya mulai dari sini, saya bergerak ke sini. Berarti 110 sudut 120 derajat. Kemudian ketemu dengan VB ya. Tapi minus dulu ya. Berarti minus VB adalah di sini ini ya. 110 sudut minus 120 derajat ya. Kemudian ini sudah bergerak ke sini, kemudian kita ke sini, kemudian ke sini ya. Berarti kita ketemu impedansi di sini plus 20 plus J30 kalikan dengan IB ya. IB ya, ini IB yang di sini, kemudian kita bergerak ke sini. Nah, ini plus dengan 60 minus J40 kita kalikan dengan IC ya. IC sama dengan 0. Oke, kemudian ganti IB dengan IC. Tadi IB itu nilainya berapa ya? Kita lihat di sini tadi IB adalah I2 minus I1 ya. Saya tulis dulu ya, I2 min I1, kemudian IC. IC di gambar kita ini berapa? IC sama dengan minus I2 ya. IC sama dengan minus I2. Oke, maka ini bisa kita tulis lagi. 110 sudut 120 derajat minus 110 sudut minus 120 derajat ya. Plus 20 plus J30 kali dengan IB. I2 min I1 plus 60 min J40 kali dengan IC. IC-nya adalah minus I2 sama dengan 0. Sebentar, kita cek dulu. Ya. Oke, sampai sini masih bisa diikuti? Masih Pak. Masih Pak. Ya, oke. Nah, kemudian kita kumpulkan yang ada nilainya. I1 sama I2 kita kumpulkan. Jadi kita tulis begini ya. Minus 20 minus J30 kalikan dengan I1. I1 kan cuma ini aja ya. Ini kali udah, kemudian I2 itu ada yang ini ya. Plus buka kurung berarti 20 plus J30 ini I2, kemudian mana lagi? Ini I2 sama ini ya. Ini dikalikan ya, berarti ini minus 60 ya. Minus 60. Kemudian yang ini plus J40.
Betul ya? Ini kalikan dengan I2 ya sama dengan yang ini. Tapi ini sekarang berubah tanda ya. Ini jadi karena pindah ruas ini jadi positif, ini jadi negatif. Berarti 110 sudut minus 120 derajat minus yang ini. 110 sudut 120 derajat. Oke, ini adalah persamaan, masih bisa disederhanakan ya? Berarti ini minus 20 minus J30, kalikan dengan I1. Nah, kemudian, sebentar. Ini saya ada salah sedikit ini. Coba lihat di sini, pada saat yang impedansi yang ini ya, kan 60 min J40 ya, kali dengan, ini kan loopnya berlawanan ya, berlawanan, maka ini harusnya nilainya negatif ya, minus ya, sorry, saya salah sedikit ini, untung diperiksa. Minus ya, min IC. Nah, IC kan nilainya min I2, berarti kalau gitu min IC itu sama dengan min kali min I2 gitu ya, berarti sama dengan I2. Ya, jadi ini dihapus nih nilai negatifnya. Nah, kalau itu dihapus nilai negatifnya, berarti yang bagian I2 ini, berarti ini jadi positif ya, tetap positif, sementara yang ini jadi negatif. Oke, nah udah cocok ya. Oke, kemudian ini kita sederhanakan, ini masih tetap seperti ini, kemudian plus 20 tambah 60 adalah 80, J30 minus J40, jadi sisanya adalah J10 ya. Kalikan dengan I2 sama dengan 110 sudut minus 120 derajat min 110 sudut 120 derajat. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup paham ya. Udah lancar lah. Oke, sekarang maka kita mendapatkan ya ada dua persamaan ya. Persamaan 1 dan persamaan 2 yang perlu diselesaikan. Nah, sekarang saya coba copy dulu persamaan 1. Ini dia ya, persamaan 1. Saya pindahin ke bawah dulu. Oke, ini adalah persamaan 1. Kemudian yang ini adalah persamaan 2. Ya, ini dia ya. Nah, sekarang kalau kita punya persamaan kayak gini, gimana cara menyelesaikannya ya? Ada yang punya ide? Bisa pakai ini ya. Apa kira-kira? Ganti itu Pak. Sudut-sudutnya Substitusi. itu kan nggak bisa dijumlahkan Ini. ke waktunya, ya Pak. Yang ini ubah ke Satuan waktu. Ubah ke ini Yang ya. JJ. Yang JJ ya. Ya. Ubah ke apa namanya? Rektangular. Ubah dari apa namanya? Fasor. Ya, fasor ke rektangular. Ya. Oke, ya nanti ubah dulu sehingga semua nanti udah dalam bentuk JJ-an ya. Nah, habis itu nanti apa lagi? Substitusi. Apa lagi? Kalau udah diubah kan nanti dalam bentuk JJ-an, tapi kan di sini kalau kita mau eliminasi ini 100, ini 20, ini J80, ini 30. Nggak enak ya. Pakai determinan mungkin. Ya, pakai determinan boleh. Gunakan cara determinan.
Jadi nanti silakan ya membuat apa namanya matriks ya. Matriks ini ada matriks gitu ya. Kemudian ini adalah si I1, kemudian ini adalah I2. Kemudian yang bagian sini itu adalah yang ini ya. Misalkan saya sebut ini sebagai A, hasilnya ini sebagai B. Ya, nanti buat aja ini A, ini B. Oke. Ini saya serahkan sama kalian ya, biar ada pekerjaan di rumah ya, biar nggak tidur-tidur aja. Ini saya jadikan pekerjaan rumah ya. Silakan ini diselesaikan sebagai submitan ya untuk bukti belajar di rumah. Nanti kalian akan mendapatkan nilai dari saya tulis dulu ya, akan didapat nilai dari I1 itu sama dengan 1,96 sudutnya minus 18,10 derajat ampere. Sedangkan I2-nya sama dengan 1,95 sudut minus 62,18 derajat ampere. Nah, ini dia hasilnya ya. Saya minta kalian bisa ini ya, coba selesaikan dua persamaan ini sehingga nanti dapat solusinya seperti ini. Nah, tadi kan kita mencari IA ya. IA sama dengan, IB sama dengan, dan IC sama dengan. Nah, tadi di atas kita sudah punya hubungan ya antara I1, I2 dengan IA, IB, IC. Jadi tinggal dimasukkan aja, habis itu nanti beres hasilnya. Nah, ini silakan dicari juga ya sebagai PR. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Kalau nggak ada, karena ini ya, saya mohon maaf ini karena sebentar lagi mau ada sidang kemajuan tugas akhir juga jam 1.45. Jadi kalau misalkan tidak ada pertanyaan, nanti silakan latihan-latihan lah ya, latihan-latihan sendiri di buku Sadiku kan banyak. Pakai slider kan ada solusi-solusinya juga di situ bisa dipelajari biar lebih paham lagi lah. Pak, izin tanya Pak. Oh ya, silakan. Siapa ini? Oke, ini Pak. Ini catatan untuk hari ini kan Pak. Kalau untuk yang semalam submitnya apa Pak? Yang semalam? Iya. Kemarin ya? Iya. Kemarin ada belajar nggak kamu? Ken? Belum ada Pak, kan nggak ada materinya Pak. Oh ya udah gini aja, kemarin yang saya diskon itu week 9 ya. Nah, yang ya udah gini aja sekarang kalau gitu week 10 itu nggak perlu submit week 10 sesi 1 itu nggak perlu submit bukti belajar, tapi kalau yang udah submit nggak apa-apa. Saya akan hitung semuanya sebagai hadir. Tapi nanti yang week 10 sesi 2 itu submitannya ini ya yang kita pelajari yang sekarang sama 2 video yang sudah saya upload tadi malam. Tentang Pak, makasih Pak. Pengukuran daya dan wiring ya. Oke, saya rasa itu dulu ya. Ini mau persiapan untuk sidang lagi. Terima kasih sudah mengikuti kelas online. Semoga tetap semangat belajar ya di rumah. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Pak. Ya, nanti videonya akan saya upload juga di linknya ada di CIS nanti ya. Baik, Pak. Baik Pak.